Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Afianita, NIM 323 dari kelas 6 PGSD A2. Akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat dengan judul Strategi Pendampingan Kesulitan Membaca Anak Disleksia di Sekolah Dasar. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis. Gangguan ini bukan berarti ketidakmampuan fisik seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada otak yang telah mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca. Kemampuan membaca pada anak normal sudah muncul sejak usia 6 atau 7 tahun. Akan tetapi, anak disleksia tidak mampu untuk itu. Bahkan sampai usia dewasa, mereka masih mengalami gangguan keduanya. Misalnya, kata pulang diucapkan menjadi puang, atau kata mandi menjadi pagi. Disleksia ditandai dengan adanya kesulitan membaca pada anak maupun dewasa yang seharusnya menunjukkan kemampuan dan motivasi untuk membaca secara benar dan lancar. Umumnya, orang tua anak-anak dan pendidik tingkat sekolah dasar dan tingkat menengah pertama tidak mengetahui adanya suatu gangguan yang mengakibatkan anak-anak sulit belajar karena keadaan disleksia. Metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil data melalui kajian pustaka dan disesuaikan dengan kasus pendampingan kesulitan membaca anak disleksia di sekolah dasar. Pada pembahasan, saya akan membahas mengenai hakikat kesulitan membaca, faktor-faktor penyebab disleksia, dan strategi mengatasi kesulitan membaca atau disleksia. Yang pertama akan kita bahas adalah hakikat kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan gangguan dalam bahasa tulisan. Gangguan tersebut mungkin dapat menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna seperti mendengarkan, bicara, membaca, menulis, dan mengeja atau bahkan berhitung. Kesulitan membaca juga dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses membaca yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari atau tidak disadari oleh seseorang yang mengalaminya dan dapat bersifat sosiologis maupun psikologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Apabila anak tidak segera memiliki keterampilan membaca, maka anak akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dan akan membuat nilai atau prestasi anak menjadi rendah. Disleksia tergolong gangguan saraf di bagian otak yang memproses bahasa dan dapat ditemukan pada anak-anak atau orang dewasa. Meskipun seorang disleksia memiliki kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Ada beberapa karakteristik siswa yang mengalami disleksia, antara lain yang pertama adalah membaca tulisan secara terbalik seperti duku dibaca menjadi kudu atau huruf D dibaca huruf B dan P dibaca menjadi Q. Yang kedua, menulis huruf secara terbalik seperti D ditulis B atau B ditulis D. Yang ketiga, kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang diberikan secara lisan. Yang keempat, karakter huruf yang ditulis tidak jelas dan kualitas tulisan buruk. Yang kelima, memiliki kemampuan menggambar yang kurang baik. Yang keenam, sulit dalam mengikuti perintah yang diberikan guru secara lisan. Yang ketujuh, kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru dibaca. Yang kedelapan, mengalami kesulitan dalam mengungkap isi pikiran secara tertulis. Yang kesembilan, kesulitan dalam mengenal bentuk huruf dan pengucapan bunyi huruf. Yang kesepuluh, sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal huruf.
Yang ke-11, kesulitan dalam mengingat bunyi huruf dan menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai faktor-faktor penyebab disleksia. Beberapa penyebab disleksia menurut Mulyadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada secara biologis. Kesulitan membaca yang disebabkan oleh faktor biologis seperti riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Yang selanjutnya ada kognitif. Faktor perilaku yang dijadikan sebagai penyebab disleksia diantaranya pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Yang terakhir, ada faktor perilaku. Kesulitan membaca yang disebabkan oleh faktor perilaku adalah masalah dalam hubungan sosial, stres yang menjadikan implikasi dari kesulitan belajar serta gangguan motorik. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat minat membaca anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hambatan dari lingkungan keluarga. Dikarenakan orang tua tidak suka membaca sehingga membuat anak meniru kebiasaan buruk dari orang tua yang berdampak buruk pada proses pendidikan dan pembelajaran anak karena orang tua merupakan pendidik pertama anak. Yang kedua, hambatan dari lingkungan sekolah. Pelajaran membaca di sekolah sudah tidak lagi dianggap penting, pada peserta didik sangat perlu untuk melancarkan dalam hal membaca. Yang ketiga, hambatan dari lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri memang banyak yang belum paham bahwa membaca itu penting dan menjadi kunci kemajuan bersama. Efeknya, orang memandang aneh pada siapapun yang memegang buku dan membaca di tempat umum. Yang terakhir, hambatan keterbatasan akses buku. Sebenarnya, harga buku di Indonesia masih wajar, tetapi menjadi terasa mahal karena daya beli masyarakat yang rendah dengan adanya harga buku yang mahal. Orang tua malas membelikan buku, apalagi bagi mereka yang mempunyai ekonomi pas-pasan. Akan tetapi, hal ini bisa diatasi dengan membeli buku yang murah dan sering berkunjung ke perpustakaan. Kemampuan membaca yaitu hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Pada tahap ini, anak masih dalam tahap pemula sehingga anak perlu dibimbing dalam memperhatikan dua hal yang dalam membaca, yaitu keteraturan bentuk dan pola gabung huruf. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi mengatasi kesulitan belajar atau disleksia. Strategi yang dilakukan dalam menangani kesulitan belajar siswa disleksia yaitu pembelajaran harus dilakukan dengan mengetahui bagaimana cara belajar anak disleksia dalam memahami suatu konsep huruf dengan benar. Oleh karena itu, anak disleksia lebih mudah dalam belajar apabila menggunakan media gambar. Upaya penanganan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Cara mengatasi kesulitan belajar anak disleksia adalah dengan bantuan media pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di atas, anak disleksia mudah mengenal dengan menggunakan media gambar, sehingga metode pembelajaran yang menggunakan bantuan media gambar akan memudahkan anak disleksia dalam mengenal huruf. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak disleksia, yaitu mengatasi kesulitan belajar membaca bisa dengan meningkatkan motivasi belajar membaca pada anak disleksia dengan cara membacakan dongeng, lalu setelah itu menjelaskan berbagai macam manfaat dari membaca. Selain itu, rasa percaya diri anak disleksia juga harus ditumbuhkan supaya tidak dikucilkan saat mengikuti pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tidak menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya. Beberapa orang tua sering menyalahkan anaknya ketika ia mengalami disleksia karena kurang pahamnya orang tua terhadap disleksia sendiri.
Orang tua hanya memahami bahwa anaknya kurang belajar dan sering bermain yang menyebabkan anak disalahkan jika sedang mengalami kesulitan membaca. Padahal yang sebenarnya disleksia disebabkan oleh adanya kesalahan di otak anak. Yang keempat, memberikan program khusus membaca remedial. Program ini dipilih untuk pemberian remedial kepada anak-anak dengan kesulitan membaca cukup berat, yang mana program membaca untuk kelas remedial dikhususkan untuk anak dengan kesulitan membaca yang cukup berat, sehingga anak tersebut dapat mengatasi kesulitannya dalam membaca secara intensif. Terdapat berbagai jenis strategi yang bisa dilakukan, antara lain yaitu dengan cara membacakan dongeng, strategi kognitif, dan strategi berbahasa, serta penerapan KWL atau Know What Learn. Teknik KWL merupakan strategi membaca menggunakan 3 langkah pokok. Yang pertama yaitu menggali latar belakang pengetahuan siswa melalui brainstorming, atau teknik mengumpulkan gagasan secara spontan dari anak anggota kelompok. Selanjutnya, menentukan hal-hal yang ingin diketahui dengan cara merumuskan pertanyaan yang saling berkaitan dengan teks yang akan dibaca, lalu menentukan hal-hal yang telah dipelajari dengan cara menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya. Metode KWL merupakan metode belajar yang menuntut siswa untuk memahami seluruh isi bacaan, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan membaca. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi yaitu disleksia merupakan salah satu jenis dari kesulitan belajar, utamanya adalah kesulitan belajar membaca dan menulis yang biasanya dialami oleh anak di dunia ini. Penyebab disleksia antara lain yaitu terletak pada masalah biologis, kognitif, dan perilaku. Selain itu, faktor yang menghambat minat membaca anak yaitu hambatan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan keterbatasan akses atau buku. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan membaca pada anak yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak disleksia, tidak menyalahkan anak terhadap kondisi yang dialaminya, dan memberikan sebuah program khusus membaca remedial. Terima kasih dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.